Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi rasional. Sebelumnya, Ibu sudah membahas di dua video, yaitu mengenai fungsi linier dan fungsi kuadrat. Oke, kita bahas dulu mengenai definisi dari fungsi rasional. Jadi, fungsi rasional adalah fungsi yang bentuknya berupa pecahan. Nah, selanjutnya bentuk umum fungsi rasional itu biasanya fx sama dengan px per qx. Ya, jadi dia bentuknya pecahan di mana px-nya itu disebut pembilang, qx-nya penyebut. Nah, dengan px dan qx itu nanti akan merupakan suatu fungsi. Qx itu tidak sama dengan 0 dan Qx itu bukan fungsi konstan. Oke, jadi dalam materi ini kita hanya akan mempelajari fungsi rasional yang berbentuk. Jadi nanti ada bentuknya fx sama dengan k per ax plus b, dengan k itu merupakan konstanta, jadi k ini nanti konstanta, dan ax plus b itu tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan fx sama dengan cx plus d per px plus q, dengan px plus q itu tidak sama dengan 0. Jadi nanti fungsinya akan berbentuk seperti yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, contohnya kita perhatikan. Jadi ada suatu fungsi di mana ia merupakan fungsi rasional ya, kalau kita lihat karena dia bentuknya pecahan. 1 per x min 1, di mana x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0, atau x-nya itu tidak sama dengan 1. Kenapa tidak sama dengan 1? Karena penyebut itu, kan sudah dibilang, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bila x-nya 1 di sini, berarti 1 kurangi 1, 0 kan? Makanya x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk gx, jadi fungsi g, itu sama juga x per x plus 2. Nah, di mana x plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0, atau x itu tidak sama dengan min 2. Nah, bila ditulis min 2 di sini, min 2 ditambah 2 kan hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan k per ax plus b, di mana k-nya adalah 1 dan A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, seperti itu. Nah, untuk yang B, itu kan Gx sama dengan X per X plus 2. Berarti bentuknya adalah seperti ini ya, Fx sama dengan Cx plus D per Px plus Q. Nah, kenapa? Karena dia pembilangnya bukan merupakan konstanta saja, namun ada variabelnya, artinya dia memiliki koefisien ya. Nah, untuk yang C sama juga, jadi Gx itu sama dengan 2x kuadrat min 1 per x min 2, di mana x min 2 tidak boleh sama dengan 0, atau x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya yang D, hx sama dengan x min 1 per x kuadrat min 1, dengan x kuadrat plus 1 ya maksudnya Ibu. X kuadrat plus 1. Dengan X kuadrat plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai asimtot grafik fungsi rasional. Nah, jadi asimtot itu apa? Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi asimtot itu adalah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak hingga namun tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut. Nah, jadi nanti dia ada garis lurus, terus ada kurva lengkungnya. Tapi kurva itu hanya mendekati saja, tidak memotong garis lurus tersebut. Nah, itu namanya asimtot. Nah, asimtot biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ada dua jenis asimtot, di mana ada asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, asimtot datar itu di mana kita misalkan Y itu sama dengan
K. Jadi K itu suatu konstanta yang merupakan asimtot datar dari fungsi Y sama dengan fx. Nah, jadi biasanya asimtot datar itu dia identik dengan Y ya, jadi Y. Nah, seperti itu. Y, jadi namun sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau untuk asimtot tegak itu kebalikannya. Jadi, asimtot tegak itu yang berdiri ya, atau vertikal. Kalau asimtot datar yang horizontal, seperti itu. Kita ke contoh ya, biar lebih mudah memahaminya. Jadi, contoh yang pertama, itu ada suatu gambar grafik di mana kita coba menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, jadi asimtot datar itu yang horizontal ya, namanya juga datar. Berarti dia merupakan asimtot datarnya yang Y. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dia horizontal, pasti memotong di Y ya. Nah, kita lihat asimtot itu tadi gimana penjelasannya? Dia merupakan garis lurus yang mendekati kurva lengkung, garis lurus yang mendekati kurva lengkung, namun tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut, seperti itu ya. Nah, dan asimtot itu digambarkan dengan garis putus-putus. Perhatikan, jadi yang mendatar. Nah, di manakah garis tersebut? Nah, kalian perhatikan, kurva ini kita lihat dia selalu mendekati di Y sama dengan 1. Dan ini juga Y sama dengan 1. Tetapi bila diperpanjang, itu tidak akan memotong garis asimtotnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan asimtot datar ya. Di Y sama dengan 1. Ini asimtot datar digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Inilah namanya asimtot datar. Seperti itu. Nah, dia kan berada di Y sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kurva lengkungnya itu tidak pernah memotong garis asimtotnya. Nah, untuk asimtot tegak, ya, dia yang vertikal. Jadi dia di X-nya. Nah, kita lihat X-nya. Nah, kita perhatikan yang mana nih yang mendekati namun tidak dipotong oleh kurva lengkung. Nah, yang ini ya vertikalnya. Nah, kita perhatikan. Inilah yang merupakan asimtot tegak ya. Jadi ini gambarnya tidak menyentuh ya. Tidak menyentuh asimtotnya. Nah, X-nya sama dengan 2. Dan asimtot datarnya di Y sama dengan 1. Seperti itu. Ini asimtot tegak. Oke, nah bagaimana bila kita diberikan contoh soal yang berupa fungsi? Nah, tadi kan kita diberikan contoh soal yang berupa gambar. Kita langsung menentukan dengan melihat gambarnya. Nah, bila kita diberikan contoh soal yang berupa fungsi, kita perhatikan. Jadi, Ibu buat catatan kecil ya. Jadi, untuk menentukan asimtot datar itu, di mana Y, ya, Y itu koefisien pembilang per koefisien penyebut. Nah, untuk mencari asimtot tegak itu penyebut sama dengan 0. Nah, bagaimana contohnya? Kita perhatikan, diketahui fungsi rasional fx itu sama dengan min 2x per x min 2, di mana x itu tidak sama dengan 2. Ya, kenapa tidak sama dengan 2? Karena bila 2 di sini hasilnya 0 ya. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, ini yang ditanyakan ya. Oke, kita jawab. Nah, kita tentukan dulu yang pertama, Ibu mau menentukan asimtot datar.
Asimtot datar itu sama dengan koefisien pembilang per koefisien penyebut. Sekarang kita lihat pembilangnya. Nah, berapakah koefisiennya? Iya, negatif 2. Kalau ini X-nya merupakan variabel ya. Ingat itu. Negatif 2 per koefisien penyebut. Nah, koefisien penyebut yang mana? Ya, yang punya variabel. Jadi variabelnya kan X. Nah, dia punya koefisien berapa? 1 ya. Nah, negatif 2 ini tidak disebut koefisien. Kenapa? Karena dia tidak memiliki variabel. Jadi ini merupakan konstanta ya. Berarti negatif 2 dibagi 1 ya negatif 2. Sehingga Y-nya adalah sama dengan 2. Asimtot datar sama dengan negatif 2 ya maksudnya Ibu. Nah, selanjutnya asimtot tegak. Asimtot tegak di mana penyebut itu sama dengan 0. Kita perhatikan penyebutnya mana? Yang ini ya. Berarti kita tinggal tuliskan X min 2 itu sama dengan 0. Sehingga X sama dengan pindahkan ruas X plus 2. Sehingga X sama dengan 0 ditambah 2, 2. Ya, inilah asimtot tegaknya. Mudah ya. Untuk ini Ibu buat cara cepatnya biar kalian tidak bingung. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi rasional. Nah, perhatikan contoh, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik berikut. Nah, perhatikan grafiknya. Ibu ingin menanyakan dulu, kita tentukan dulu asimtot datarnya. Nah, asimtot datar itu yang bagaimana tadi? Yang horizontal ya, di mana dia merupakan Y-nya. Nah, di mana asimtot datarnya? Kita lihat gambarnya. Ya, yang di sini ya. Jadi, asimtot datarnya, jadi Y-nya itu sama dengan 1. Ya, ingat yang horizontal. Selanjutnya, asimtot tegak yang X, yang vertikal ya. Nah, yang mendekati di kurva lengkungnya tetapi tidak memotong di X sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2. Nah, bagaimana menentukan daerah asal? Nah, kalian masih ingat tentang fungsi yang sebelumnya? Nah, jadi daerah asal itu biasanya identik dengan X ya. Dan daerah hasilnya itu identik dengan Y. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk daerah asal kita lihat nilai X-nya ya. Nah, nilai X-nya di sini, nilai X-nya di 3, selanjutnya di 4 ya, selanjutnya seperti itu. Tetapi dia tidak akan pernah mengenai X sama dengan 2. Seperti itu. Ini juga, nah X sama dengan 1, ya X sama dengan min 1 ya, berpotongan. Berarti kita bisa tinggal tuliskan seperti ini. Daerah asalnya yaitu, misalkan Ibu pakai domain ya, ingat daerah asal DF, ya karena dia fungsi F, itu sama dengan X sedemikian hingga X itu tidak sama dengan 2. Dan X itu elemen bilangan real seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia tidak mungkin mengenai X-nya sama dengan 2. Begitu. Ya, selanjutnya untuk daerah hasil ya kebalikannya. Jadi kita lihat yang Y-nya. Ya, kita lihat yang Y.
Sama juga nih, Y-nya semakin ke sana, terus mengenai nilai-nilai yang lainnya. Tetapi, baik kurva yang di atas ataupun di bawah tidak akan pernah mengenai Y sama dengan 1. Sehingga daerah hasil, ingat ya, ring R-nya itu adalah sama dengan Y sedemikian hingga Y itu tidak sama dengan 1 dan Y itu elemen bilangan real gitu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita menggambar sketsa grafik fungsi rasional. Nah, Ibu buat catatan kecil ya. Jadi yang pertama kalian harus tentukan dulu asimtot datarnya. Selanjutnya tentukan asimtot tegak. Selanjutnya tentukan koordinat titik bantunya. Nah, selanjutnya baru kita menggambar sketsa grafiknya. Nah, perhatikan contohnya. Kita ke contoh saja ya. Diketahui fungsi rasional f(x) sama dengan 1 per x plus 2, di mana x itu tidak sama dengan min 2. Gambarkanlah sketsa grafik fungsi y sama dengan f(x). Oke, kita disuruh menggambar. Oke, jawab. Yang pertama kali kalian lakukan adalah menentukan asimtot datarnya. Ya, asimtot datar, atau kita bisa bilang y-nya. Y sama dengan, bagaimana tadi? Koefisien, ya, koefisien pembilang, ya, Ibu singkat saja, pembilang per koefisien penyebutnya. Oke, nah koefisien pembilangnya berapa? Kita lihat nih. Apakah dia memiliki koefisien di pembilangnya? Tidak, ya, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada variabel di atasnya. Nah, berarti nilainya adalah koefisien pembilangnya 0. Nah, koefisien penyebutnya kita lihat. Dia memiliki variabel, memiliki X, dan koefisien X yaitu 1. Sama dengan 0. Nah, mungkin yang perlu kalian ingat, bila bentuknya seperti ini, itu adalah bentuknya adalah K, ya, K per AX plus B. Nah, bila seperti ini, pasti Y-nya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki koefisien di atasnya. Jadi, kalian tidak usah menghitung seperti ini, boleh bila kalian sudah mengetahui bentuk-bentuknya, ya. Nah, selanjutnya boleh kita gunakan asimtot tegaknya. Nah, asimtot tegak yaitu X-nya, di mana penyebut sama dengan 0. Penyebutnya adalah X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2. Berarti asimtot datarnya 0 dan asimtot tegaknya adalah negatif 2. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik bantunya. Nah, koordinat titik bantu. Nah, berarti yang kita harus gunakan adalah titik apa? Titik bantu X atau Y? Yang X-nya. Berarti yang perlu kita lihat adalah asimtot datar atau asimtot tegak? Ya, asimtot tegak. Ya, lihat asimtot tegaknya. Tegak sama dengan X. Nah, Ibu hanya ingin mengambil 2 titik saja, di mana titik di kiri asimtot tegak dan di kanan asimtot tegak. Jadi sebelum nilai asimtot tegak dan sesudahnya. Nah, di mana kan ini adalah X-nya sama dengan min 2. Berarti di kirinya itu adalah
min 3 dan di kanannya adalah min 1. Berarti Ibu akan menggunakan X-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan min 1. Berarti jadi untuk X sama dengan min 3, nah sekarang baru kita cari Y-nya. Bagaimana? Nah, kita tinggal substitusikan ke soalnya. Ingat ya, fx itu kan sama dengan y, atau y sama dengan fx. Di mana rumusnya, jadi persamaannya itu 1 per x plus 2. Sehingga f min 3, ya, y sama dengan f min 3, kita tinggal ganti x-nya jadi min 3. 1 per min 3 plus 2. Sehingga y-nya itu sama dengan, Ibu langsung saja y-nya 1 per min 3 plus 2 min 1. Jadi y-nya adalah min 1. Sehingga titik yang kita dapatkan adalah X, Y, min 3, min 1. Nah, seperti itu. Nah, lagi satu, kita tentukan untuk X sama dengan, berarti sekarang di kanannya min 2, lebih besar dari min 2, min 1, ya. Sama juga, kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan Fx, ya, sama dengan 1 per, Ibu langsung saja ya, min 1 plus 2. Sehingga Y itu sama dengan 1 per min 1 plus 2, 1. Sama dengan 1. Sehingga titiknya menjadi min 1,1. Nah, sudah kita ketemu asimtot datar, asimtot tegak, dan titik-titik bantunya. Sekarang kita gambarkan sketsa grafiknya. Oke, mau menggambar. Ya, ini adalah X, ini adalah Y-nya. Oke, nah sekarang Ibu akan menggambarkan dulu titik-titik bantunya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa kita ketemu titik min 3, min 1. Berarti X-nya min 3. Jadi Ibu perkirakan saja. Jadi ini min 3. Dan min 1. Jadi min 1 di sini. Ya. Nah, di mana titik potongnya, titik pertemuannya? Berarti di sini dan di sini. Berarti Ibu misalkan di sini ya titiknya. Nah, Ibu tidak tarik garis putus-putus agar tidak bingung kita nanti menggunakan asimtotnya ya. Nah, selanjutnya min 1,1. X-nya min 1, berarti di sini ya min 1 dan Y-nya 1. Nah, di sini. Berarti pertemuannya di sini ya. Nah, kita sudah memiliki titik-titik potong. Selanjutnya kita gambarkan garis asimtot datarnya. Jadi asimtot datarnya kan Y sama dengan 0. Berarti di mana? Ingat ya yang datar di sini ya. Berarti ini adalah asimtot datarnya. Nah, ini putus-putus ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, asimtot tegaknya di X sama dengan min 2. Berarti di sini ya, min 2. Oke. Nah, di situ. X sama dengan min 2. Nah, selanjutnya, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan di bagian luas ini. Jadi, mereka itu terbagi. Ya, terbagi
titiknya itu terbagi di sini ya. Nah, ini asimtot datarnya di sini sama dengan Y sama dengan 0 dan asimtot tegaknya di X sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita harus tarik garis kurva lengkung di mana dia tidak boleh melewati asimtot-asimtot ini, asimtot datar dan asimtot tegak. Namun memotong di sini, berarti jadi kita gambarkan, jadi ini perpanjang ya. Ya, seperti ini ya. Ini juga mendekati ya, mendekati asimtotnya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sudah. Selanjutnya yang di titik min 3, min 1. Nah, sama juga dibatasi oleh asimtot datar dan asimtot tegak. Berarti dia tidak boleh keluar arena ini. Nah, berarti seperti ini. Iya, ini ya. Jadi potongan. Ya, jadi nanti kalian gambarnya lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Ini dia asimtotnya, seperti itu. Inilah grafik dari fungsi rasional fx sama dengan 1 per x plus 2, di mana x itu tidak sama dengan min 2. Nah, karena Ibu menggunakan titik bantu hanya 2, jadi hanya 2 pasang, jadi kalian boleh, bila kalian ingin meneruskan seperti kalian x-nya min 4, min 5, min 6, dan x-nya min 1, min 2, min 3, min 4, biar lebih detail, boleh ya. Ini agar kita tidak menghabiskan banyak waktu dan banyak tempat. Oke, semoga dipahami. Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya kita bagaimana menentukan persamaan grafik fungsi rasional. Nah, tadi kita diberikan fungsi rasional dan diminta untuk menggambarkan grafiknya. Sekarang kita diminta menentukan persamaannya. Jadi kita diberikan gambar, selanjutnya kita diminta untuk menentukan bagaimana persamaan grafik fungsi rasional. Perhatikan, jadi beberapa persamaan yang harus diingat, seperti yang kalian ketahui, jadi Ibu bahas di awal, bahwa kita akan membahas mengenai persamaan grafik fungsi rasional yang bentuknya K per AX plus B dan CX plus D per BX plus Q. Nah, jadi bila kita memiliki asimtot datar di mana Y-nya itu bernilai 0, maka grafik fungsi rasional yang kita gunakan adalah yang K per AX plus B. Sedangkan bila asimtot datarnya Y sama dengan C per P atau dia bernilai, misalkan Y-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, itu maka yang kita gunakan grafiknya, persamaannya adalah CX plus D per PX plus Q. Nah, untuk yang ini, bila grafik fungsi rasionalnya itu memiliki asimtot tegak, di mana X-nya itu adalah min B per A, ya, jadi yang kita gunakan adalah K per AX plus B. Sedangkan bila asimtot tegaknya min Q per P, nah jadi grafik fungsi rasional yang kita gunakan adalah yang Cx plus D per Px plus Q. Oke, bagaimana contohnya? Kita perhatikan. Nah, tentukanlah persamaan grafik fungsi rasional Y sama dengan Fx pada gambar. Nah, perhatikan. Kita menentukan dulu asimtot datarnya. Oke, Ibu mau tulis di sini, jawab. Ya, asimtot datar di mana Y ya. Y. Oke, kita lihat dari gambar. Asimtot datar itu yang horizontal, yang seperti ini. Nah, kurva ini mendekati di garis Y sama dengan 0 ya. Oke,
Selanjutnya kita lihat. Yang kedua, kita menentukan asimtot tegaknya. Nah, kita lihat asimtot tegaknya. Di mana dia mendekati di di sini ya. Di mana namanya? X sama dengan X sama dengan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat, kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu persamaan yang akan kita gunakan. Di mana asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 0. Berarti yang kita gunakan adalah Y sama dengan Fx sama dengan K per AX plus B. Ya, dengan AX itu AX plus B-nya tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan bila asimtot tegaknya X sama dengan 2, sama juga yang kita gunakan adalah Y sama dengan Fx sama dengan K per AX plus B. Di mana X-nya itu adalah X-nya itu sama dengan min B per A. Seperti itu. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan ini untuk menentukan nilai B-nya. Nah, kita X sama dengan min B per A. Kenapa kita gunakan ini? Karena kita hanya memiliki nilai Y dan X. Nah, karena kita memiliki nilai X, bisa kita gunakan persamaan ini. Jadi, X-nya itu adalah 2 min B per A. Nah, bisa Ibu tulis. Jadi, kali silang dia. Jadinya min B sama dengan 2A. Atau kita sama-sama kalikan dengan negatif 1, berarti B sama dengan min 2A. Seperti itu. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Selanjutnya, kita tentukan titik potong yang dilalui oleh kurva lengkung. Ya, nah kita bisa lihat di sini. Jadi, Ibu hanya mengambil beberapa titik potong di mana ini ya. Nah, dia berpotongan di 4,1. Dan di sini ya, dia pas berpotongan di min 1, bukan min 1, 0, min 1, seperti itu. Nah, kalian bisa gunakan titik ini ataupun titik yang ini, ya. Nah, selanjutnya, karena Ibu ingin menggunakan titik yang 4,1, kita lihat titik yang dilalui, titik 4,1. Ya, nah masih ingat ya, jadi Y itu kan merupakan Fx. Y itu sama dengan Fx. Ya, berarti Y di sini, kan ini X, ini Y, berarti Y-nya adalah 1, Fx-nya adalah, ya bisa kita tulis dulu, F4, seperti itu. Ya, sehingga 1 sama dengan kita gunakan fungsi f yang kita sudah tentukan, yaitu K per AX plus B. K per A, X-nya kan 4, A dikali 4 ditambah B. Sudah, selanjutnya Ibu tulis ini saja. Ya. 1 sama dengan K per 4A. Nah, B-nya kan kita sudah punya. Plus min 2A. Ya, B-nya kita ganti dengan
min 2A. Nah, selanjutnya 1 sama dengan K per 4A plus minus 2A berarti 2A. Sehingga K sama dengan 2A. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan permisalan. Jadi, misalkan, jadi karena yang sering dilewati, ya, jadi ada 1, makanya Ibu menggunakan permisalannya adalah A sama dengan 1. Nah, sehingga K-nya adalah 2 kali 1. Sehingga K-nya adalah 2. Selanjutnya, B-nya, nah kita tentukan B-nya. B itu sama dengan min 2 kali A. Nah, selanjutnya min 2 kali 1. Min 2 kali 1, min 2. Nah, selanjutnya substitusikan ke persamaan ini. Ya, substitusi. Ya, Y sama dengan Fx sama dengan K-nya berapa? 2 per A-nya adalah 1. Nah, kali X. X, B-nya adalah negatif 2 plus ketemu min ya, min 2. Di mana X-nya tidak sama dengan 2. Iya, inilah persamaan dari grafik fungsi rasional ini. Ya, semoga dipahami ya. Kita akan bahas mengenai bagaimana aplikasi dari fungsi rasional. Oke, perhatikan contohnya. Sebuah wadah berisi 1 kg terigu. Tepung ya, jadi tepung terigu dalam wadah ditambahkan air. Nah, jadi sudah ada tepungnya, selanjutnya ditambahkan air. Nah, air dialirkan dari keran dengan debit 0,5 liter per menit. Ya, jadi setengah liter per menit debitnya. Nah, selanjutnya tentukanlah fungsi yang menyatakan konsentrasi terigu, di mana konsentrasinya adalah kilogram per liter, dalam wadah setelah T menit. Nah, selanjutnya tentukan konsentrasi terigu dalam wadah setelah 4 menit. Dan yang terakhir, jika akan dibuat larutan terigu dengan konsentrasi 0,25 kg per liter, berapa lama air dialirkan? Oke. Jadi yang pertama, kita jawab. Kita misalkan dulu, T itu adalah lama pelarutan sejak ditambahkan air. Jadi T itu waktunya ya. Lama dia bercampur, jadi berlarut sejak ditambahkan air. Nah, untuk Ft-nya itu adalah fungsi perubahan jumlah air dalam wadah per menit. Jadi kita misalkan fungsi T itu merupakan fungsi perubahan jumlah air dalam wadah per menit. Nah, untuk fungsi GT itu merupakan fungsi jumlah terigu dalam wadah per menit. Nah, selanjutnya kan air itu dialirkan dengan debit 0,5 liter per menit. Maka jumlah air bertambah 0,5 liter per menit. Sehingga Ft-nya ya itu adalah 0,5 T. Ya, jadi fungsi perubahan jumlah air dalam wadah per menit. Nah, selanjutnya jumlah terigu itu tidak bertambah ya, karena kan dia tetap 1 kg, hanya ditambahkan 0,5 liter. Maka GT-nya fungsi jumlah terigu itu adalah sama dengan 1. Selanjutnya, jadi bisa kita buat konsentrasi terigu itu kita misalkan dengan HT, di mana itu merupakan perbandingan antara fungsi jumlah terigu dengan fungsi perubahan jumlah air, GT per FT. Nah, sama dengan di mana GT-nya itu tetap tidak bertambah, yaitu 1, dan FT-nya adalah 0,5
T, ya, debitnya. Nah, inilah merupakan fungsi yang menyatakan konsentrasi terigu dalam wadah setelah T menit. Jadi, dengan T menyatakan lama pelarutan sejak ditambahkan air. Oke, selanjutnya kita bahas yang B, itu menentukan konsentrasi terigu dalam wadah setelah 4 menit. Nah, seperti yang kita punya tadi, yaitu konsentrasinya. Jadi kita sudah buatkan fungsi yaitu HT itu sama dengan 1/0,5 T. Nah, tentukan konsentrasi terigunya. Berarti T-nya adalah 4 menit. Kita tinggal substitusikan saja ya. Sama dengan 1/0,5 dikali dengan 4. Oke, hasilnya berapa? 1/0,5 kali 4 yaitu 2. Berarti 1/2 itu sama dengan 0,5. Iya, inilah jawabannya. Ingat ya, konsentrasi terigu itu adalah kilogram per liter. Iya, inilah konsentrasi terigu setelah 4 menit, 0,5 kg per liter. Selanjutnya yang C, jika akan dibuat larutan terigu dengan konsentrasi 0,25, berarti sekarang konsentrasinya yang sudah diketahui. Berapa lamakah air yang dialirkan? Berarti sekarang T-nya yang ditanyakan. Nah, kita tulis saja dulu rumusnya. HT itu sama dengan 1/0,5 T. HT-nya sudah diketahui yaitu 0,25 sama dengan 1/0,5 T. Kita kalikan silang, 0,25 dikalikan dengan 0,5 berapa? Ya, bisa Ibu tulis 1/8 T sama dengan 1. Sehingga T itu adalah 1 dibagi 1/8, ya, yaitu 8. 8 menit. Inilah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air gitu, ya. Oke, semoga dipahami. Oke, jadi tadi penjelasan Ibu mengenai fungsi rasional. Semoga bisa kalian pahami, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu kalian. Jadi, bila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jika suka, jangan lupa di like dan ingat subscribe juga agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.